pagi semuanya. Pagi. Haleluya. Sekarang di pagi yang indah ini, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Siapkan hati kita, angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat
Engkau berkati ibadah kami Bapa dari awal hingga pada akhir ya Bapa. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mulai mengikuti ibadah di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, bersorak, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekarang kita akan naikkan pujian Big or Small.
Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya adik-adik. Pagi hari ini kami berharap tentunya kita dalam suatu kondisi baik-baik, sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kakak mulai bawakan cerita firman Tuhan pagi hari ini, mari adik-adik semuanya bersiap-siap, Alkitabnya ditaruh, ya. Kemudian duduk yang manis. Mari semuanya perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan akan ceritakan 3 orang pemuda, ya, yang luar biasa, yang mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan
atau kondisi apapun, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Nah, waktu itu ya ada seorang raja yang berkuasa, yaitu Raja Nebukadnezar. Dia memerintah dengan suatu kerajaan yang besar. Ya, dia mendirikan atau membuat satu patung, ya, satu patung dari emas, ya, patung yang besar dari emas, ya, dibuatnya, ya. Ketika patung itu selesai dibuat, ya, sudah berdiri, patung itu sudah jadi, ya, dia mengeluarkan satu perintah atau titah, ya, di mana setiap orang, setiap suku bangsa, ketika mereka mendengar suara, ya, atau bunyi-bunyian, mereka harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tidak terkecuali siapapun mereka harus taat kepada perintah raja, ya, harus tunduk kepada perintah raja. Satu waktu kemudian bunyilah suara itu, ya, dari berbagai macam alat musik, ya, terdengar berbagai macam bunyi-bunyian. Kemudian sujudlah mereka kepada patung yang sudah didirikan oleh raja. Namun ketika itu ada beberapa pemuda, mereka tidak ikut untuk sujud atau menyembah kepada patung yang sudah dibuat oleh raja. Mereka tidak mengindahkan perintah Raja Nebukadnezar, atau mereka menolak untuk tunduk, untuk ikut menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang diberikan, ya, satu kewenangan atau diberikan satu kekuasaan untuk membantu bagaimana pemerintahan yang dijalankan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika patung itu dibuat dan raja mengeluarkan titah, tentunya ada aturan bagi mereka yang melanggar perintah raja. Aturan waktu itu adalah setiap mereka yang tidak tunduk atau tidak taat kepada perintah raja untuk sujud menyembah patung itu, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Mereka akan dimasukkan kepada tempat yang panas, ya, tempat di mana api menyala. Ya. Nah, waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak turut untuk menyembah patung, sehingga harus ditangkap atau dibawa, ya, kepada Raja Nebukadnezar. Tentunya mereka pasti akan mendapatkan hukuman dari raja karena mereka melanggar perintahnya raja. Ketika raja bertanya kepada mereka, ya, tetap mereka tidak mau untuk menyembah patungnya raja. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka tidak mau sekalipun untuk menyembah patung itu. Maka raja marah. Kenapa? Karena peraturan yang dia buat dilanggar oleh mereka. Sehingga karena raja marah kepada mereka, raja perintahkan kepada orang-orangnya untuk memanaskan api itu
7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Wah. Kemudian diikatlah si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dan mereka dibawa untuk dimasukkan ke dalam perapian. Saking panasnya adik-adik, ya, orang-orang yang mengikat, yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk masuk ke dalam perapian itu yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, mereka terbakar. Mereka terbakar adik-adik. Nah, ketika Sadrak, Mesak, Abednego mereka masuk, ya, di dalam perapian itu yang panasnya 7 kali lipat lebih panas dari biasanya, ya, ketika mereka sudah masuk dan raja melihat, adik-adik tahu, ya, apa yang Raja Nebukadnezar lihat ketika Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian? Raja melihat 4 orang, ya, yang ada di dalam perapian itu. Raja bingung, ya, kenapa 4 orang? Bukankah yang masuk itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Berarti 3 orang. Tapi ternyata yang raja lihat yang ada di dalam perapian, ya, atau yang ada di dalam api itu ada 4 orang yang raja lihat, dan yang satunya rupanya seperti dewa, kata raja. Nah, kemudian saat raja melihat itu, dia bingung kenapa bisa seperti itu. Kemudian raja panggil kepada mereka untuk mereka keluar, datang kepada raja. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa, ya, perbuatannya ajaib, pertolongannya dahsyat. Kita melihat di sini ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil oleh raja, ya, ketika mereka ada dalam perapian, raja panggil mereka untuk keluar. Mereka keluar dengan selamat, ya, tidak ada satu bagian pun yang terbakar, bahkan tidak ada yang tercium bau hangus dari bagian tubuh mereka, ya. Pakaian yang mereka gunakan pun tidak terbakar. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah kondisi yang mustahil, tapi Tuhan lakukan itu. Tuhan selamatkan mereka. Kenapa? Karena mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tidak sekali-sekali pun untuk melanggar perintah Tuhan, untuk menyembah Allah yang lain. Tidak, mereka sama sekali tidak berbuat demikian, ya. Bahkan mereka katakan, ya, waktu itu sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat bagaimana iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, iman mereka kepada Tuhan itu yang menyelamatkan mereka dari ancaman apapun. Nah, di sini kita belajar adik-adik semuanya, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita mau andalkan Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan ini, ya. Mungkin adik-adik sedang belajar, adik-adik sedang sakit, atau adik-adik dalam suatu kondisi yang sulit. Kita andalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup menolong hidup ini, ya. Dia sanggup menolong kondisi kita dalam kondisi yang sekalipun sulit. Kita percaya Tuhan itu sanggup, ya. Dan kita lihat Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak dapat dijelaskan oleh pemikiran manusia, ya. Di mana-mana, ya, kalau namanya kita
masuk di dalam api pasti terbakar. Tapi kita lihat di sini hanya perbuatan Tuhan Yesus Kristuslah ya, yang sanggup melakukan hal ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita pun harus percaya sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Kita pun harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kepada kita dalam setiap apapun kondisi kita. Dari mara bahaya, kita percaya Tuhan menolong kita. Dari ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita atau orang tua kita untuk menolong kita, kita percaya ada Tuhan yang menolong kita. Bagian kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus setia, harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan takut adik-adik. Ya, di waktu sekarang ini kita percaya. Ya, mungkin adik-adik merasa takut dengan virus corona, tapi kita harus yakin dan percaya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup untuk menolong kita. Ya, mari adik-adik, ya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan mujizatnya yang ajaib, ya, yang luar biasa. Ya, kalau adik-adik kepada orang tua, ya, adik-adik juga ingatkan. Mungkin kalau mami, papi, mama, papa ya yang takut dengan keadaan sekarang ini, adik-adik katakan kepada mereka, jangan takut ma, jangan takut pa, jangan takut mi, jangan takut pa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang siap selalu untuk menolong kita. Ya. Caranya setia dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang nyata atas kehidupan kita. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan sampai di sini. Ya, adik-adik, mari kita tutup Alkitabnya. Ya, kita tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita juga mau berdoa untuk menangatkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari. Ya, mari sikap yang baik untuk Alkitabnya, duduk yang manis, kita berdoa ya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Sampai sekarang ini Tuhan kami boleh berada dalam satu kondisi yang sehat dan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus sudah diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami Tuhan percayakan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat apa yang kami dengarkan Tuhan, lewat firman Tuhan, kami Tuhan boleh mendengarkan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan mujizat, pertolongan yang nyata dalam hidup mereka. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, itu pun akan terjadi dalam kehidupan kami saat kami datang dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus sudah beribadah sekolah minggu Tuhan dengan secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami secara online ini Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang bekerja dalam kehidupan kami tidak terbatas Tuhan. Tidak dibatasi oleh keadaan yang ada, tidak dibatasi oleh bagaimana cara kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa itu pun sanggup sampai kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap Tuhan pertolongan-Mu lewat kuasa-Mu, mujizat-Mu yang nyata, yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati setiap guru sekolah minggu yang pagi hari ini mereka yang sudah melayani kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati juga Tuhan kami yang ada di rumah, kami yang sudah beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dalam pertumbuhan kami Tuhan, biarlah dalam usia pertumbuhan kami ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tentunya Tuhan, kami mau menjadi bagaimana Tuhan Yesus yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati dalam usia pendidikan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Lebih dari itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami, untuk mama, papa Tuhan. Berkati mereka dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang berkati. Biarlah Tuhan Allah yang menjadi sumber dalam kehidupan kami semua Tuhan. Berkati kondisi kesehatan orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, mereka yang dalam satu kondisi kurang sehat, ya, dalam satu kondisi tidak baik Tuhan, dalam kondisi kelemahan tubuh, mengalami sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan Yesus jamah mereka. Tuhan Yesus sembuhkan mereka lewat kuasa bilur-bilur-Mu. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang sedih Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau tamatkan Tuhan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah online di minggu yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati semua.